Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayono sih. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku Super Intensif UTBK SNPT tahun 2026 dari Ganesha Operation, yang mana kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif. Dan pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah pengetahuan kuantitatif untuk simulasi yang keempat part kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part 1 untuk simulasi yang keempat, silahkan tonton terlebih dahulu ya. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal nomor 11 diketahui fx sama dengan 3 dikurangi 2x dan gx-nya sama dengan ax plus b. Berapakah nilai dari a ditambah b? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah f bundaran g1 sama dengan 5. Oke, berarti coba kita substitusikan terlebih dahulu ya informasi yang ada. Di sini saya punya nilai dari f bundaran g-nya, ini yang pertama ya. F bundaran g1-nya sama dengan 5, dan kita juga udah punya informasi di atas bahwa f bundaran g x itu akan sama dengan fgx ya. Dengan gx-nya itu sama dengan ax plus b, dan f-nya sama dengan 3 dikurangi 2x, sehingga kita bisa substitusikan nilai dari informasi f-nya itu 3 dikurangi x-nya kita ganti dengan ax ditambah b, gitu ya, sehingga kita bisa tulis ulang di sini f bundaran gx, dan di informasi pernyataan 1 dinyatakan bahwa f bundaran g1 sama dengan 5, berarti nilai x-nya sama dengan 1. F bundaran G1 sama dengan 3 dikurangi A dikali 1 ditambah B. A dikali 1 kan A dikurangi A ditambah dengan B ya, berarti 3 dikurangi A tambah B gini. Kemudian nilai dari F bundaran G-nya 1 itu sama dengan 5, maka kita bisa tuliskan di sini sama dengan 5. Sehingga kita bisa punya negatif A ditambah B sama dengan 5 dikurangi 3 ya. Nilainya sama dengan 2, maka A ditambah B-nya sama dengan negatif 2. Berarti pernyataan 1 itu bisa menjawab soal ya. Gitu teman-teman ya. Kita coba lanjut ke pernyataan yang kedua. Di situ dinyatakan bahwa G bundaran F satunya sama dengan negatif 1. Sehingga kita bisa tuliskan G bundaran F satunya sama dengan negatif 1 gitu ya. Maka kita bisa tulis G bundaran F X-nya yaitu G. Nah, kita sudah tuliskan nilai dari Fx-nya yaitu 3 dikurangi 2x, sehingga kita punya G-nya kita substitusikan ya, nilai X pada F, yaitu di sini dalam hal ini adalah X-nya ini masukin ke sini, sehingga A dikali 3 dikurangi 2x ditambah dengan B nilainya. Nah, di sini berarti kita masukin ke nilai dari pernyataan kedua yaitu G bundaran F1 sama dengan negatif 1. Sehingga kita bisa tulis G bundaran F1 sama dengan berarti A dikali 3 dikurangi 2 dikali 1 ya, ditambah dengan B. Nilainya akan sama dengan negatif 1, maka di sini A 3 dikurangi 2 itu 1 ya, ditambah B, maka A dikali 1A tambah B, berarti A ditambah B-nya sama dengan negatif 1. Sehingga pernyataan yang di sini pun bisa menjawab soal ya. Gitu. Buat di sini kayaknya ada yang kurang ya. Harusnya di pernyataan 1 itu kan Fx sama dengan 3 dikurangi 2x, maka kita bisa tuliskan di sini. Ini harusnya ada angka 2-nya ya. Ini 2. Ini juga ada angka 2-nya. Di sini juga 2. Di sini 2, sehingga nilainya itu akan didapat negatif 2 dibagi negatif 2 gitu ya. Maka nilai A tambah B nya juga sama ya, sama dengan negatif 1 gitu teman-teman ya. Sehingga pernyataan untuk nomor 11 itu bisa dijawab semua dari pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Jadi jawabannya adalah yang D ya, pernyataan 1 saja ataupun 2 saja sudah cukup menjawab pertanyaan gitu teman-teman ya.
Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui A, B, C adalah bilangan asli, itu ya. Clue-nya di situ. Yang memenuhi AX min 2B lebih dari C jika nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari 1 atau X yang lebih dari 5, maka nilai terkecil dari A tambah B tambah C adalah berapa? Yang pertama kita punya bahwa AX min 2B-nya itu lebih dari C. Ini dalam bentuk mutlak ya. AX min 2B dalam mutlak lebih dari C, otomatis nilainya akan ada dua, yaitu AX dikurangi B lebih dari C atau AX min 2B kurang dari negatif C. Sehingga kita bisa jabarkan satu-satu teman-teman. Yang pertama yang sebelah kiri dulu, maka kita bisa punya AX dikurangi 2B lebih dari C itu akan sama dengan AX lebih dari C tambah 2B ya. Kemudian X-nya akan lebih dari C ditambah 2B per A gitu. Kemudian yang kedua untuk yang sebelah kanannya ya sama saja ya, berarti prosesnya sama saja, maksudnya negatif C kurang dari negatif C plus 2B, sehingga nilai X-nya akan kurang dari negatif C ditambah 2B dibagi dengan A. Gitu teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa nilai X-nya itu akan lebih dari 5 dan X-nya akan kurang dari 1, sehingga kita bisa substitusikan untuk masing-masing nilai X-nya. Yang pertama berarti ketika X-nya lebih dari 5, gitu, sehingga kita bisa tuliskan berarti 2B C ditambah 2B, kebalik ya, sorry. Berarti X dulu 5 itu lebih dari C tambah 2B per A, atau nilai C-nya plus 2B kan lebih dari 5A gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk yang sebelah kanannya, untuk X kurang dari 1 sehingga nilainya 1 kurang dari negatif C plus 2B per A ya, otomatis 1 kurang dari negatif C plus 2B. Ini berarti 1 dikali A, berarti di sini A ya harusnya. Nah, kita akan cari nilai A tambah A B C-nya, maka mau tidak mau si tanda kertasamanya kita anggap sebuah persamaan aja ya. Jadi nanti hasilnya itu 5A sama dengan C tambah 2B, yang satunya berarti A sama dengan negatif C plus 2B untuk mencari nilai ABC masing-masing gitu teman-teman. Maka kita coba eliminasi, kita kurangi ya, boleh ya, kurangi boleh. Kalau mau nyari C dulu boleh dikurangi, berarti di sini 5A dikurangi A jadinya nanti 4A, C dikurangi negatif C maka jadi 2C ya, sehingga 2A sama dengan C, otomatis nilai A-nya sama dengan C per 2. Dari sini otomatis nilai A-nya itu pasti bilangan kelipatan 2, karena kan dia harus bilangan asli, dan bilangan asli yang habis dibagi 2 yaitu bilangan genap. Otomatis bilangan paling kecil yang bisa dibagi 2, otomatis A-nya pasti sama dengan 2 teman-teman. Gitu ya. Karena A-nya sama dengan 2, maka kita bisa cari nilai C-nya. C itu sama dengan 2 kali A, otomatis C-nya sama dengan 2 dikali 2. Maka C-nya sama dengan 4. Kalau sudah dapat C-nya, kita bisa dapatkan nilai B-nya. Yaitu bahwa A sama dengan negatif C tambah 2B kan. A-nya 2 sama dengan negatif B tambah negatif 4, maksudnya tambah dengan 2B. Otomatis 2 tambah 4, 6. Ini sama dengan 2B, maka B-nya sama dengan 3. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 4. Sehingga bisa kita hitung nilai A ditambah B tambah C-nya sama dengan 2 ditambah 3 ditambah dengan 4. Nilainya sama dengan 9. Jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman ya. Di sini nilai A dan B-nya nilai X dan
X-nya kurang dari 1 dan X lebih dari 5 itu kita coba untuk masukkan untuk mencari batas-batasnya gitu teman-teman. Karena kita ingin mencari batas-batasnya, maka kita buat menjadi sebuah persamaan, dan ketika sudah mendapat persamaan kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa A-nya sama dengan C/2. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa C-nya pasti kelipatan 2. Dan karena A, B, C-nya tuh minta yang terkecil, otomatis bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan 2 dan bilangan asli adalah angka 2, otomatis A-nya 2 ya. Gitu. Kalau sudah sampai sini, maka kita bisa lanjutkan untuk mencari C dan mencari dengan B-nya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Di nomor 14 ini kita diminta untuk mencari titik potong sumbu Y, persamaan garis singgung pada parabola. Oh, ini parabolanya, di titik potongnya sumbu Y. Mencari persamaan garis singgungnya, berarti kita bisa gunakan harusnya nomor 13 dulu ya. Oh ya, sorry, nomor 13 dulu teman-teman. Kita rapi-rapi dulu ya. Oke, sorry, di nomor 13 dulu ya. Di sini kita punya matriks A berurutan 2 kali 2 yang memenuhi persamaan A dikali 3, negatif 2, 1, dan 0. Nilainya akan sama dengan 17, 1, negatif 12, dan negatif 2 ya. Yang dicari adalah nilai A-nya, otomatis kita bisa dapatkan nilai A itu sama dengan 17, 1, negatif 12, dan negatif 2 ya. Kemudian mencari determinan dari matriks yang di sebelah kiri ini teman-teman. Kita tandain ya. Ini matriks ini kita cari determinannya. Itu berarti kalau untuk mencari determinan itu kan tinggal kita kali silang aja. 3 kali 0 ya otomatis 0. Kemudian negatif 2 dikali 1. Maka nilainya sama dengan 1 dibagi 0 dikurangi negatif 2 gitu kan ya. Ini sama aja, 0 ditambah 2 otomatis ini pasti 2, kita langsung aja ya. Ini 2, dan di sini berarti adjoint dari matriks tersebut, maka otomatis 0, 3, 2, dan negatif 1. Gitu ya. Maka kita bisa tulis 17, 1. Kita pindah aja, 1/2-nya taruh ke depan ya, taruh depan biar gampang. Jadi 1/2 di sini ya. 17 negatif 12, 1 negatif 2 dikali dengan 0, negatif 1, 2, dan 3 gitu. Maka tinggal kita kalikan biasa, 17 dikali 0 pasti 0, negatif 12 dikali negatif 1 otomatis 12 ya. Tuh. Kemudian kita bisa lagi untuk mencari step berikutnya, yaitu berarti 17 kita kalikan lagi dengan yang lain ya, itu 2, maka jadinya 34. Kemudian kita kalikan negatif 12 yang sini kali dengan 3, maka jadi negatif 36 gitu. Berikutnya yaitu 1 dikali 0, maka jadi 0, 1 dikali negatif 2 dikali negatif 1 jadi 2 ya, ini langsung aja jadi 2. Kemudian 1 dikali 2 yaitu 2, kemudian negatif 2 dikali dengan 3 berarti negatif 6 ya. Sehingga kita ini kali setengah, jangan lupa, maka kita punya setengah sama dengan dikali dengan 12, 2, kemudian di sini negatif 2 dan negatif 4, jadinya 12 bagi 2, 12 kali setengah jadinya nanti 6, ini 1, dan di sini berarti negatif 1 dan negatif 2 ya, karena kita kalikan dengan setengah semua yang di dalam sini ya, sehingga jawaban yang tepat adalah di poin yang E ya teman-teman ya. Gitu. Sip, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 14 dulu. Di sini di nomor 14 itu persamaan garis singgung pada parabola yang Y sama dengan X kuadrat dikurangi 16X ditambah 24. Titik potongnya
pada sumbu Y otomatis karena dia titik potongnya di sumbu Y, maka kita tulis deport aja ya, titik potong sumbu Y maksudnya, itu otomatis nilai X-nya akan sama dengan 0 ya. Maka Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 16 dikali 0 ditambah 24. Sehingga nanti Y-nya sama dengan 24, maka titik potongnya akan ada di 0,24. Gitu teman-teman. Nah berikutnya karena dia mencari persamaan garis singgung, otomatis bentuknya ada persamaan linear. Berarti kita butuh gradiennya. Untuk mencari gradiennya kita butuh turunan pertama dari fungsi Y-nya. Kan kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 16X tambah 24 ya. Kita turunkan teman-teman. Maka jadi Y aksinya sama dengan turunan X pangkat 2 jadi 2X ya. Kemudian 16X itu 16. Nah, gradien ini bisa terpenuhi ketika nilai X-nya akan sama dengan 0 sesuai dengan kondisi soal ya. Maka nilai X sama dengan 0, Y aksinya akan sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 16. Sehingga nanti Y aksinya sama dengan negatif 16. Nah ini adalah nilai M-nya teman-teman. Maka M-nya sama dengan negatif 16. Sehingga kita bisa langsung cari aja. Nah cari nilai dari persamaannya dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 dalam hal ini Y1-nya adalah 24. Kemudian M-nya negatif 16 dikali dengan X. X1-nya itu 0 ya. Sehingga ini Y-24 sama dengan negatif 16X. Gitu ya. Tahu nilai Y-nya akan sama dengan negatif 16X ditambah dengan 24. Jawabannya berarti ada ya, yaitu yang C. Gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan untuk 14 ini cukup gampang, tapi teman-teman harus tahu beberapa informasi mengenai titik potong sumbu Y itu berarti harusnya apa. Kemudian mengenai konsep turunan juga teman-teman harus bisa. Kalau sudah harus hafal juga mengenai cara membuat sebuah persamaan dari satu titik dan gradien. Gitu ya. Jadi teman-teman harus dikuatkan terlebih dahulu konsep-konsep semacam ini. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 15. Nilai rata-rata ulangan yang terdiri dari 5 orang adalah 77. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Dengan P-nya itu adalah nilai ulangan harian setelah 2 orang dengan nilai 70 dan 81-nya dikeluarkan. Oh, berarti kita cari nilai P-nya dulu ya. Oke, berarti kita bisa cari dengan menuliskan mengenai rata-rata awalnya dulu ya, yaitu rata-rata 5 orang itu berarti rata-rata 5 orang ya. Kita tulis 5 di sini, yaitu sama dengan rumusnya itu sama dengan 77. Kemudian rumus dari rata-rata itu kan sama dengan jumlah data ya dibagi banyak data. Oke, dalam hal ini rata-ratanya 77 dan berarti nilainya tuh ya jumlah datanya tulis aja ya, jumlah data. Kemudian banyak datanya kan ada 5 anak, berarti ini 5. Tinggal kita kali aja dengan 5 sehingga jumlah datanya sama dengan 5 dikali dengan 77. 5 kali 7 35. 35 tambah 3 berarti 385 ya. Untuk jumlah data awalnya. Kemudian karena yang P itu dikurangi nilai 2 orang yaitu 70 dan 81, maka rata-rata baru ya berarti ya. X barunya itu sama dengan ya jumlah data lagi. Saya tulis jumlah aja ya, dibagi dengan banyak. Maksudnya banyak data gitu ya. Sehingga kita punya jumlah datanya 385 dikurangi, jangan lupa dikurangi dengan 70 dan 81 dibagi dengan banyaknya orang yang tersisa yaitu sama dengan 3 berarti ya. Sehingga 385 dikurangi 81 ya 304 ya, 304 dikurangi 3 tulis dulu deh 304
kurangi 70 dibagi dengan 3. Berarti 304 kurangi 70, 234 ya. 234 dibagi dengan 3. Otomatis 37 ini 7. Kemudian sisa 24 berarti 8 ya. 78 berarti rata-rata barunya sama dengan 78, yang mana ini adalah nilai dari P. Dan nilai dari Q-nya di soal itu sama dengan 76, sehingga dalam hal ini nilai P-nya pasti lebih besar dibandingkan dari nilai Q-nya ya. Tadi jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Saya tulis di sini aja ya, karena kemungkinan sedikit. Di sini di nomor 16 itu banyak susunan huruf sekolah dengan K dan 0, K dan O selalu berdampingan, dan huruf AH-nya berada pada kedua ujung. Otomatis kita bikin 1, 2, 3, sebentar, di sini berapa nih? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama K. 0-nya itu kita gabung terus. Jadi kita bikinnya itu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan H serta A-nya selalu bersamaan, berarti kalau AH-nya berarti otomatis 2 ya, kemungkinannya ada 2 di sini sama di sini 1. Karena kita udah pakai 2 bilangan, 2 huruf di sini, otomatis dari sisa tadi berapa? Ini kan otomatis 1 ya. Sorry. Saya tandain dulu, ini 1, ini 2, ini 3 nih, satu kelompok karena mereka selalu berdampingan. 4, 5, 6. Dari 6 kita udah pakai 2, maka sisa 4 teman-teman. Sehingga di sini akan ada 4, 3, 2, dan 1. Ya enggak kira-kira? Itu ya. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung teman-teman. Hitungnya adalah berarti 2 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 kali 1. Sama dengan, ini 4 kali 3, 12, 24, 48 ya. Nah, ini 48. Tapi ingat 48-nya harus kita kalikan dengan 2 faktorial. Dapat dari mana? Dari huruf K dan O. Karena kan kita bisa dapatkan KO atau OK kan, maka akan ada 2 kemungkinan, maka kita kalikan dengan 2. 48 kali 2 sama dengan 96. Jawabannya adalah 96 ya untuk nomor 16. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 17. Oke, di sini daerah yang diarsir di atas berturut-turut setengah lingkaran berdiameter AB dan BC. Luas daerah yang diarsir adalah, kita bisa lihat di sini ada 10, di sini 24, otomatis BC-nya itu kita bisa gunakan Pitagoras ya. Maka sebenarnya bisa pakai hafalan ya. 10, 24 otomatis pasti 26, tapi coba kita pakai cara manual. BC kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. Maka ini 576 ditambah 100. Maka ini sama dengan 676 tuh ya. Akar dari 676 itu kan sama dengan 26. BC-nya 26. Gitu. Sehingga kita bisa langsung cari luas dari setengah lingkaran yang besar ya. Dengan diameter BC maksudnya gitu. Saya tulis di sampingnya aja. Ini diameter BC gitu. Pindahin aja deh. Nah, gini. Oke, jadi rumusnya sama dengan setengah dikali PR kuadrat ya. Gitu. Jadi sama dengan setengah dikali Pi. R-nya berarti kalau di sini BC-nya diameter, otomatis R-nya itu setengah dari BC, sama dengan 26 dibagi 2 sama dengan 13. Jadi di sini 13 kuadrat, otomatis setengah Pi, setengah dikali Pi dikali 169 gitu. Kemudian berikutnya di poin di lingkaran yang kedua kan udah ada diameternya 24 ya, otomatis diameternya 24, maka R untuk AB itu sama dengan 24 bagi 2 ya, sama dengan 12. Maka kita bisa pakai untuk mencari luasnya. Maka luas setengah lingkaran tersebut sama dengan setengah dikali PR kuadrat
setengah dikali Pi dikali R-nya sama dengan 12 kuadrat sama dengan di setengah dikali Pi dikali 144. Kita tambahkan aja teman-teman ya. Berarti luas totalnya sama dengan berarti 169 per 2 Pi. Kita langsung dikali aja. Di sini kan bisa kita kalikan ya dengan setengahnya ditambah dengan 144 per 2 dikali Pi. Ini kita jangan latah ya, kita bagi, bisa sih sebenarnya kita bagi, tapi nanti ngitungnya 2 kali lagi. Jadi kita sama-sama 2, biarin dulu aja, nanti dibaginya di akhir gitu. Jadi ini sama dengan per 2 nih Pi ya, berarti tinggal 169 ditambah 144, berarti di sini 3, kemudian di sini 1 ya, dan 213 ya. 313 per 2 Pi. Nah, kemudian kita bisa tinggal hitung di sini 31 bagi 2 kan 15 ya, 150 berarti ya. 150 sekian. Kemudian di sini 13 bagi 2 itu 6,5 berarti 156,5 Pi, teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Aman ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Di sini diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Titik P dan Q-nya berturut-turut terletak pada AE dan CG sehingga AP banding PE yaitu 2:1 dan CQ dan banding QG-nya sama dengan 1:2. Oke, berarti untuk mempermudahnya kayaknya kita harus gambar dulu. Maka dari itu saya gambar dulu ya. Oke, saya buatkan seadanya ya teman-teman ya. Sorry ya. Di nomor 18 ini bahwa berarti kita coba bikin ini A, ini B, ini C, ini D, kemudian E, F, G, dan H, dan dia memiliki panjang rusuknya 6 dan AE nya di titik P, titik P nya ada di AE, maksudnya berarti di sini kita bikin AE, AP nya lebih panjang, berarti otomatis kita buatkan di sini P nya lah ya, ini P dengan 2 kali dari si panjangnya, kemudian yang di sini titik Q-nya itu ada di CG, berarti di sini lah ya, ini Q. Oke, karena di sini adalah panjang rusuknya 6 dan AP itu 2:1, otomatis A ke P-nya itu 4 ya, A ke P-nya 4, P ke E-nya 6. Kebalikannya di sini, berarti di sini 4, di sini kebalik, bukan 6 ya, harusnya 2. Berarti di sini 2, di sini 4, di sini 2. Gitu ya. Karena otomatis ini kan perbandingan 2:1, kalau dijumlah juga 6, ini juga sama ya, perbandingannya 1:2. Jadi teman-teman tinggal kita cek informasi berikutnya. Yang pertama adalah panjang PQ adalah 2/19. Berarti P dan Q-nya kita hubungkan, berarti ya kita butuh panjang P ke Q. Gitu. Nah, otomatis kalau kita lihat gambarnya itu akan bisa kita hubungkan ke sini teman-teman. Nah, gitu. Bentuknya nanti akan sama saja dengan apa namanya? Trapesium ya. Berarti coba kita gambarkan ulang di sini. Kurang lebih gini gambarnya nanti. Nah, gitulah ya. Berarti ini P-nya, ini A, ini B, dan ini adalah Q. Berarti kan dia siku-siku di sini, siku-siku di sini. Oh, bukan B nih, harusnya C. Gitu. Nah, di sini A ke P-nya udah ada yaitu 4, kemudian C ke Q-nya 2. Nah, yang kita cari itu P ke Q, berarti kita bisa gunakan Pitagoras teman-teman dengan menghubungkan antara titik yang sini ke sini nih. Nah, ya kan ya, kita anggap di sini misalkan titik T lah ya. Nah, kita cari dulu panjang T ke Q. Panjang T ke Q itu akan sama dengan panjang A ke C. A ke C itu merupakan diagonal dari segitiga bagian bawahnya. Maka kita bisa cari dulu nilai AC-nya pakai Pitagoras. Berarti kan di sini 6 ya. Di 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan. Jadi 36 tambah 36 sama dengan 72 atau sama aja 6 akar 2. Atau kalau kita tulis ulang biar teman-teman nggak bingung,
Ini berarti akar 72, maka 6 akar 2 ya. Sebetulnya kalau teman-teman hafal, ini kan bentuknya 6 pasti sini 6 akar 2 sebetulnya. Tapi kalau mau manual juga boleh ya. Ini saya coba sudah bantu tuliskan. Otomatis di sini 6 akar 2. Otomatis T ke Q juga 6 akar 2. Sehingga untuk mencari P ke Q, kita bisa langsung cari pakai Pitagoras. Karena dari ujung P ke A itu sama dengan 4, otomatis dari Q ke C-nya 2, otomatis ini juga 2, maka P ke T juga 2 ya. Kita tuliskan dulu di sini 2, di sini juga 2. Biar jawabannya PA-nya 4 gitu. Maka jadi kita bisa cari PQ sama dengan PT kuadrat ditambah dengan TQ kuadrat ya, diakarkan. PT-nya sama dengan 2 kuadrat, TQ-nya otomatis panjangnya pasti sama dengan AC ya. 6 akar 2 dikuadratkan. Oke, jangan lupa diakarin juga. Kemudian di sini 4 ditambah ini 72 ya. Maka ini 4 tambah 72 sama dengan 76, kita akarin. Gitu. Kita coba bagi dengan 4 ya. 76 bagi 4 76 dibagi 4 itu berarti 19 ya. 19 dikali 4 maka 2 akar 19. Berarti pernyataan pertama itu betul ya teman-teman ya. Gitu. Nah, berarti kalau sudah, kita coba untuk mencari panjang P ke G. Dalam hal ini panjang ke G itu sebetulnya akan mirip dengan P ke Q, cuman dalam hal ini berarti gambarnya tuh kebalik ya. Berarti coba kita buatkan ulang. Berarti gini loh, nanti E ke G kita hubungkan, kemudian kita hubungkan ke sini dan ke sini gitu. Jadinya siku-sikunya di atas. Gitu. Ininya berarti sini dulu coba ya. Nah, sip. Gitu. Nah, berarti sini E, ini G, ini C, dan ini P. Siku-siku di sini. Sehingga kalau yang ditanyakan, wait sebentar, kalau tuliskan dulu di sini 2 ya. E ke P-nya 2, kemudian G ke Q-nya. Ini Q harusnya bukan C ya. G ke Q-nya sama dengan 4. Maka E ke G-nya itu merupakan diagonal yang sama dengan yang bagian bawah nih, sama dengan AC ya. Maka otomatis E ke G-nya udah dapat ya, yaitu berapa tadi? 6 akar 2. Maka kita bisa cari nilai dari P ke G-nya pakai Pitagoras lagi nih. Kita hubungkan ke sini. Ya, gitu ya. Di sininya 2, di sini 6 akar 2. Maka nilainya ya sama aja teman-teman ya. Sama aja dengan P ke Q. Ini kan 2, ini 6 akar 2. P ke Q-nya pasti 2 akar 19 lagi. Ya enggak? Jadi kalau kita bisa langsung tuliskan PQ akan sama dengan PG, yaitu sama dengan 2 akar 19. Berarti pernyataan kedua juga betul. Kemudian pernyataan yang ketiga, AQ lebih dari PG. A ke Q itu mana? Sini ya gambar yang ini. A ke Q itu 6 akar 2. Oh, sama lagi ya. A ke Q itu sama lagi. A ke Q akan sama lagi dengan PQ, yaitu sama dengan 2 akar 19. Kenapa? Kenapanya? Karena ini kan 6 akar 2, ini 2 lagi gitu loh. Maka sama aja kayak nyari PQ lagi, nilainya 2 dan 6 akar 2. Nilai pasti 2 akar 19 lagi. Jadi kita nggak perlu cek, sehingga pernyataan ketiga jadinya salah. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 19. Tiga bilangan asli berbeda berkurang dari 9 dipilih secara acak. Berapakah banyaknya 4 pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi yang diberikan? Ingat, 3 bilangan asli yang berbeda kurang dari 19. Bilangan asli kurang dari 9, sorry. Bilangan asli kurang dari 9 tuh ada siapa aja sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Ada 8 bilangan. Akan dipilih 3 bilangan gitu loh. Akan dipilih 3 bilangan, berarti akan dipilih 3 angka atau bilangan.
dengan syarat-syarat yang ada. Yang pertama, peluang semua bilangan yang terpilih merupakan peluang terpilih 2 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap. Otomatis kalau kayak gini berarti dia harus genap 2 ganjil dan genap. Kalau kita lihat 2 ganjil itu 2 ganjil dan 1 genap. Dalam hal ini bilangan ganjil itu akan ada 4 ya. Bilangan ganjilnya itu 1, 3, 5, dan 7. Maka kita akan ambil 2 dari total 4 ya, dikali dengan kita ambil 1 dari total genapnya. Genapnya berarti 1, 2, 3, 4 dari total 4 juga ya. Gitu, dibagi dengan pengambilan totalnya. Kita ambil 3 dari total 8. Maka kita bisa punya kombinasi 4 dan 2 itu sama dengan 6 dikali kombinasi 4, 1, 1 dibagi dengan kombinasi 3, 8 yaitu 56. Oh ini 4 harusnya 4. Sehingga ini jadi 24 per 56. Sederhanakan jadi bagi 8 yaitu 3 per 7 ya. Berarti pernyataan 1 betul teman-teman. Ya, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Tapi sebelum itu saya rapikan dulu ya. Oke, kita lanjut di yang pernyataan kedua. Peluang semua bilangan yang terpilih bilangan prima. Dalam hal ini prima itu adalah bilangan prima, kita tulis dulu aja ya. Bilangan prima itu yang kurang dari 9 ya otomatis hanya ada 2, 3, 5, dan 7 ya. Ada 4. Sehingga kita bisa ambil berapa? 3 berarti ya. Kita ambil 3 dari total 4. Ini peluangnya ya. Kita ambil 3 dari total 4 dibagi dengan ambil 3 dari total 8. Ini berarti 4 dibagi dengan 56 ya. Berarti kalau kita bagi 4 berarti 1 per 14. Pernyataan kedua itu salah. Kemudian pernyataan yang ketiga yaitu peluang semua bilangan terpilih bukan bilangan genap. Berarti kalau bukan bilangan genap otomatis bilangan apa dong? Bilangan ganjil kan? Ganjil itu tadi ada 4. Sehingga kita ambil 3 dari total 4 lagi dibagi dengan ambil 3 dari total 8, maka dapat 4 per 56 sama ya. Maka jadi 1/14 sehingga pernyataan ketiga malah jadi betul. Kemudian terakhir di pernyataan yang keempat, peluang terpilih semua bilangan kurang dari 6. Bilangan kurang dari 6 itu ya otomatis akan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Maka berarti peluangnya kita diminta untuk mengambil 3 dari total 5 dibagi dengan kita ambil 3 dari total 8. Ini kombinasi 5, 3 itu 10 ya. 10 per 56. Jadi ini jadi 5 per bagi 2. 5 per 28. Jawabannya ini betul. Sehingga dari pernyataan sini yang betul hanya ada di 3 poin ya. 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke soal terakhir. Hasil dari integral 5x plus 4 dibagi akar dari 5x kuadrat plus 8x ditambah 2dx adalah titik-titik. Oke, berarti untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemisalan. Kita misalkan kita punya U sama dengan yang kita misalkan itu adalah misalkan unsur yang paling ribet. Dalam hal ini yang paling ribet kan bagian bawah ya. Maka kita bisa tuliskan U sama dengan 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 2. Kita turunkan maka DU sama dengan 10 ya, 10x ditambah 8 dx. Oke, kalau kita lihat
Ternyata ini kan merupakan kelipatan dari yang 5x plus 4, kita bagi 2 aja, berarti 2, berarti 5x plus 4 dx gitu teman-teman ya, sehingga kita bisa punya du per 2 nilainya sama dengan 5x plus 4 dx. Nah, kalau kita lihat ini sangat sama dengan yang di atas, 5x plus 4 dx ya. Kalau sudah, tinggal kita kembalikan, maka integral dari 5x plus 4 per akar dari 5x kuadrat ditambah 8x plus 2 dx itu kita bisa ubah menjadi integral dari du per 2 dibagi dengan akar u gitu ya. Tahu kalau kita mau buatkan menjadi lebih bagus penulisannya, jadinya nanti du per 2 dikali dengan u pangkat negatif setengah gitu teman-teman ya. Jadi setengahnya kita keluarkan, jadi setengah integral dari u pangkat negatif setengah du. Oke, kalau sudah tinggal kita lakukan step integralisasi saja, yaitu setengah, ini berarti u pangkat negatif setengah plus 1 ya, plus 1 dibagi dengan negatif setengah ditambah 1 plus c, jangan lupa, sehingga akan sama saja setengah dibagi, di sini berarti 1 dibagi setengah ya, dikali u pangkat 1 plus c. Oke, setengah dibagi setengah otomatis jadinya 1 ya, jadi nanti u plus c. Nah, kita kembalikan lagi u-nya kan 5x kuadrat. Di sini min setengah ditambah 1 itu setengah harusnya, berarti di sini pangkat setengah. Ini pangkat setengah. Sehingga 5x kuadrat plus 8x plus 2 dipangkatkan setengah ditambah c, atau sama saja dengan akar dari 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 ditambah dengan c. Berarti jawaban yang tepat adalah di poin yang E ya teman-teman ya. Gitu ya, ini cukup mudah harusnya untuk teman-teman yang sudah jago. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga barangkali teman-teman ingin ikut membership, silahkan digabung join di membership kita dengan benefit-benefit yang pastinya pasti akan berbeda. Yang harapannya saya akan mencoba membuatkan video-video untuk membershipnya tuh video-video khusus yang tidak akan saya tampilkan secara umum. Terima kasih banyak dan dadah.